Di sini tuh ada gambar teguran. Ada bakari, bakari. Boku ni wa kimi dake shika inai. Kimi sa ireba nani iranai. Aku itu hanya punya kamu. Asalkan ada kamu, tidak membutuhkan siapapun. Dia bilang, usop bakari. Kamu banyak, kamu good. Hanya kamu bohong, kamu bohong mulu. Sini tuh sebagarinya seperti itu. Ini bohong mulu. Nah, sini ada bakari dan teh bakari iru. Ini agak sedikit apa namanya sedikit risk gitu ya. Nah, contohnya kono mise no okiaku-san wa jose bakari desu ne. Nah, ini bakarinya di sini tuh yang menjelaskan dake ya. Jadi di toko jadi tamu-tamu ya, pelanggan gitu, pelanggan di toko ini itu perempuan semua. Nah, itu jadi laki-lakinya nggak ada itu. Dan sini ada teh bakari iru. Nah, oto wa terebi o mite bakari iru. Itsumo terebi dake mite iru. Nah, kalau teh bakari iru itu ini tuh menjelaskan. Nah, ini kan ada itsumo ya. Jadi terus menerus, melulu gitu terus ya. Dan biasanya itu menekankan kebiasaan yang negatif. Di sini itu adik laki-lakinya itu memiliki suatu kebiasaan yang negatif ya. Itu nonton TV mulu. Nah, TV mulu. Belajar, main game mulu. Nah, seperti itu. Terus musuko wa shikoto mo shinai de asonde bakari iru. Di putra saya tidak bekerja, main mulu. Nah, itu ya. Ini bakari iru. Terus ini ada dakeshika. Oh iya, dakeshika itu hanya saja gitu ya, dan tidak ada yang lain. Bedanya kalau dakeshika ini tuh dibanding dake biasa, menegaskan pembatasannya itu eksklusif. Ya. Jadi eksklusifnya gimana? Jadi maka adanya itu terbatas ya, sangat-sangat sedikit. Dan memiliki nuansa biasanya itu dengan ada penyesalan, keluhan, bisa juga menekankan minimnya itu. Kalau nanti yang digabungkan dengan dakeshika, nah itu berarti menekankan minimnya dakeshika itu sendiri. Nah, dengan dake gyocho suru ya, menekankan. Jadi konokon sato wa kai ing dakeshika iremasen. Nah, jadi di konser ini hanya untuk member gitu. Jadi hanya untuk yang ikut kai in gitu ya. Bukan berarti orang luar gitu tidak boleh masuk ya. Kyo wa okiakusama ga hitori dake shika kimasen deshita. Jadi hari ini itu tamunya hanya seorang saja ya yang datang. Satu orang saja. Ini hampir mirip dengan bakari ya. Tapi kita harus mengerti perbedaan utama ya. Pertama, bakari itu menekankan kelimpahan atau kebiasaan yang berlebihan. Bisa dengan kata benda, kata kerja. Nah, ini kata bendanya itu jose ya, jose bakari gitu. Ini kelimpahan gitu, memang cewek semua. Nah,
Dan kebiasaan yang berlebihan seperti mite, bakari, iru ini ya. Dan tidak harus bentuknya itu negatif ya. Hubungannya itu kan mite kan. Mite itu bukan suatu bentuk negatif atau sonde. Tidak harus ya. Dan kalau dakesika ini menekankan memang jumlahnya itu yang terbatas ya. Terbatas, keterbatasan, dan hanya bisa dihubungkan dengan kata benda, nah terus kata kerja bentuk nai gitu. Ya, dagesikanya itu harus di kata benda. Beda dengan bakari yang bisa ditaruh di mana-mana. Bakari ini lebih fleksibel. Kemudian ya harus diikuti negatif. Ya, dagis. Contoh yang mudah itu kayak amai mono bakari tabete iru. Nah, berarti dia itu terus menerus makan makanan yang manis. Manisnya ini benar-benar dia makannya itu secara berlebihan. Kalau amai mono dakisika tabenai, jadi dia tidak makan selain makanan yang manis. Jadi memang makannya itu hanya makanan yang manis saja, gitu. Beda kalau dake-dake, contohnya kyo amai mono dake tabe mas, ya berarti ya hari ini saja, besoknya mungkin dia makan makanan yang pedas gitu. Tapi kalau daging shika itu memang hanya itu. Nah, dagingnya itu dikuatkan. Jadi hanya makan yang manis saja. Gitu. Bedanya tadi bakari daging shika ya dan daging biasa. Seperti itu. Jadi ditegaskannya itu di situnya. Nah, di sini ada sai. Sai. Hiragana sai. Anata sai. Sai ini sama kayak de. Sai ini sama kayak demo. Hiragana sai. Kikenai desu kara kanji nante kake masen. Seperti itu ya. Hiragana aja nggak bisa nulis, tentu dia juga nggak bisa menulis kanji. Hiragana aja nggak bisa. Terus di sini aja juga sonna koto kodomo desai shitte iru kodomo demo shitte mas. Hal yang begituan anak kecil pun tahu. Ini bagus ya, digunakan untuk mengejek gitu. Omae wakaranai no kodomo desai wakaru yo, wakatta yo. Nah, akan anak kecil pun mengerti. Nah, terus apa yang membedakan antara sai dan demo? Jadi fokusnya perbedaan antara sai dan demo. Sai ini lebih formal ya, dan agak tertulis, dan dia itu menekankan pada hal minimum atau tak terduga. Jadi ada igaise-nya kalau saya. Terus kalau demo ini lebih kasual ya, dan banyak fungsi. Bisa penekanannya cuma biasa-biasa doang. Nah, kodomo demo shitteru. Kalau kodomo sai shitteru berarti ada igaise-nya di situ. Kecil pun tahu gitu. Jadi kayak ada sesuatu yang tak terduga gitu, bikin dia kaget ya. Seperti itu. Di sini ada sai.
Ada yang ditanyakan? Aman ya? Aman. Kalau ada yang ditanyakan tanya aja sebelum saya lanjutkan gitu. Apa? Nah, Bisa cepat. di Japan tuh ya. Nah, kalau kamu kasih ide sebelum saya, berarti itu menunjukkan subjek ya. Jadi kalau kamu pakai saya, kamu tunjukkan subjeknya, kamu pakai D gitu. Nah gitu ya. Jadi kalau subjek, kalau kamu ingin menandai subjek pakai saya, kamu kasih D gitu. D saya. Sebentar. Nah, di sini kita lanjut ke koso ya. Koso ini partikel penekanan dalam bahasa ya. Kyocho o arawasu. Jadi menunjukkan sebuah penekanan ya. Asta koso benkyou suru zo. Nah, asta wa kitto benkyou suru. Jadi kan memang gokaku hontoni gokaku kanarazu gokaku. Nah, ini koso anata koso arigato. Nah, terus saya yang berterima kasih kepada anata koso arigato. Itu ya. Dan koso ini memiliki ciri khas. Ciri khas koso itu tidak berdiri sendiri. Ya. Selalu menempel di belakang kata benda atau kata tunjuk ya, koso. Oke, tidak bisa berdiri sendiri. Terus juga ciri khasnya selain itu, dia itu memberi tekanan khusus. Jadi mengoreksi atau menegaskan lawan bicara. Ya, memang kamu tegaskan gitu. Dan mengoreksi, wah, watashi dekinai gitu. Nah, terus kita ingin menegaskan bahwa kamu bisa, itu kan mengoreksi kan. Anata koso dekiru. Nah, kamu pasti bisa. Nah, gitu ya. Dan juga tidak bisa dipakai untuk kata kerja atau kata sifat langsung. Tidak bisa ya digunakan untuk kata kerja atau kata sifat langsung. Ada yang ditanyakan?
Contohnya kata sifat langsung gimana? Contohnya utsukushi cantik ya, indah. Utsukushi koso, nah nggak bisa ya. Tadi kata kerja iku koso, kaberu koso nggak bisa ya. Itu ciri khasnya koso. Jadi gimana supaya bisa pakai koso? Nah, iku koto koso. Nah, kita bendakan dulu. Nah, gitu ya. Iku koto koso. Ini tidak bisa. Nah, tadi utsukushi. Nah, utsukushi sa koso. Nah, kita ubah ke sa ya. Jadi kata benda, kata sifatnya. Gitu. Ya kan nggak boleh kata sifat langsung. Tanoshi sa koso. Gitu. Kalau koso. Kata sifat langsung apa lagi ya? Subarasi sa koso. Ini sudah coretannya. Nah, kita lanjut ya. Di sini ada nikan shite, apa ini? Kotsujo informasi lalu lintas. Jikonado ni yoru jotai, kemacetan yang disebabkan oleh kecelakaan dan lain-lain. Sutoken no doro jogyo ni suite osai shimasu. Kinsei jikonado ni yoru jotai wa arimasen. Tahu Sutoken? Sutoken itu pusat kota ya, wilayah ibu kota, metropolitan. Ya. Sutoken metropolitan. Nah, di sini ada nikan shite sama nisuite ya. Jadi nikan shite sama nisuite ini serupa tapi tak sama. Makanya langsung saya jelaskan dua begini aja. Serupa tapi tak sama. Bedanya kalau nisuite itu dia lebih yang menempel pada yang ditempelkan gitu ya. Karena nisuite itu menggunakan kanji suku. Menggunakan kanji suku. Suku kan artinya menempel. Jadi nanti kalau contohnya kita denwani suku, nah berarti kita denwani suite berarti yang berhubungan dengan ponsel, tapi berhubungannya yang di ponselnya doang ya, maksudnya yang menempel di ponsel gitu ya analoginya. Ini suite, dari kanji suku menempel, berarti hubungannya dengan yang menempel di HP. Nah, contohnya apa? Contohnya berarti kalau kita denwani suite gitu, tentang ponsel ini apa yang ingin kamu jelaskan? Kameranya, apalagi ya, RAM-nya gitu, versi Android-nya. Nah, itulah ini sih. Kalau ini kan sih kan dari kanji kan, ya. Kan suruh kan berhubungan. Berarti kalau kita denwani kan sih berarti berhubungan dengan HP-nya. Berarti boleh nanti pihak asing gitu yang berinvestasi ke HP ini gitu, bisa nih kamu gabungkan kayak gitu contohnya. Nah, itu kan yang ruang lingkupnya berhubungan kan. Itu nitsuite sama nikan shite. Jadi sama-sama dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa KB ini sebagai pokok pembicaraan. Oke. Tapi ingat, kayak tadi nitsuite itu lebih fokus ke kata bendanya sendiri. Ya, sedangkan nikan shite itu menjelaskan topik sekitar ya kan, yang berhubungan tadi. HP ini siapa yang investasi ke HP ini juga boleh kamu libatkan. Nah, soalnya ini kan ikan shite kan yang sekitar gitu ya, masih berhubungan. Oke, aman ya? Aman nggak? Apakah bingung? Apakah tidak bingung? Maksudnya.
namun dari kan stek ke ikeng arimasengka, apakah mempunyai pendapat yang berhubungan dengan masalah ini? Nogionikan suruh rombong yomu membaca literatur riset yang berhubungan dengan bahasa dan berarti hal yang berhubungan lebih luas ya daripada Nogioni Suite. Nah, ini suite. Nihon Bunka ni suite Benkyo Suru. Saya belajar ini budaya bahasa Jepang, belajar tentang budaya bahasa tentang budaya Jepang kok, bahasa Jepang dan budaya Jepang. Juga ini suite no Chui o Yomu. Nah, membaca yang perlu diperhatikan dalam ujian. Aman ya, tidak ada kendala tampaknya. Oh, ini Niyoreba ya, jadi Niyoreba sama Niyoruto. Kalau Niyoreba atau Niyoruto ini menunjukkan sumber dari informasi itu dari mana gitu. Tenki yoho Niyoreba. Nah, nanti sumbernya yang ingin dikatakan itu berasal dari ramalan cuaca. Menurut ramalan cuaca, berdasarkan ramalan cuaca, Astawa Hareru Rashi dikatakan besok akan cerah. Dan biasanya Niyoreba atau Niyoruto itu belakangnya dikasih rasi. Ada apa namanya itu? Istilahnya ada patternnya ya. Nah, ini kalau Niyoreba atau Niyoruto itu bisa belakangnya ditambah rasi ya. Nggak ditambahin pun nggak apa-apa gitu. Oke. Apakah ada yang sedang ada? Ame yo ani yoreba. Ani nih. Ame terus Ame yo oni yoreba. Ame nih yoreba. Kalau ame nih yoreba aneh nanti masa masuk ya. Masa ini sumber informasinya dari hujan. Maksudnya menurut kan ini kan berdasarkan ramalan cuaca hujan gitu. Oh, berarti Tenki Yohoni Yoreba ame gitu. Bukan ame nih Yoreba. Yoreba. Iya. Yoreba. Oh, itu Yoreba. Ini Yoreba. Tenki ame oh ya itu apa? Yang mana? Kan yang itu kata yang Oni Yoreba. Benar Oni Yoreba. Jadi Tenki ame gitu ya. Tenki Yohoni Yoreba Astawa ame rasi. Ini jadi Yoreba ini menurut ya, berdasarkan, tapi
berdasarkan itu yang menjadi sumber informasi gitu. Hai. Gitu. Kalau ameni yoreba itu kan nggak bisa kan. Masa hujan bisa memberikan sumber informasi? Hujan bisa ngomong gitu, ya kan? Gitu. Saki no chichin wa tarebino sokuhoni yoruto Shindo San Dasoda. Berdasarkan berita terupdate di TV tadi, gempa buminya memiliki kekuatan 3 skala Richter. Sumber informasinya dari mana? Sumber informasinya dari berita terupdate. Nah, itu ya. Sumber informasi. Gakkono osirase niyoreba. Nah, berdasarkan pengumuman sekolah, nah itu ya. Gakkono osirase. Itu tadi Bang Yohan ya, suaranya kayak suara Bang Yohan. Oh iya, suaranya Bang Yohan ya. Nah, di sini ada niyotenya itu di sini langsung dijelaskan 3 ya. Dia menggunakan metode penyebab dan percabangan. Contohnya pertama ini yang menggunakan metode gitu dengan cara dia ya. Karewa doryoku niyote byoki o fukushoku shita. Nah, jadi kan ini kan dengan segala usaha dia, nah dia sembuh dari penyakitnya, gitu kan. Jadi itu kan usaha dia. Ini niyote yang menggunakan cara dan juga nihongo o benkyou suru koto niyote nihongo ga jouzu ni narimashita. Aku pintar bahasa Jepang karena saya pintar bahasa Jepang karena saya belajar bahasa Jepang. Nah, juga bisa kuruma o unten suru koto niyote sokubani iku. Nah, aku pergi ke tempat kerja dengan cara mengendarai mobil itu ya. Ini niyote yang menggunakan cara metode. Terus di nomor 2 itu niyote yang percabangan ya. Contohnya itu niyote kangge kataga ikaimas. Pendapat orang itu berbeda tergantung orangnya. Ini kan percabangan, berarti sini contohnya di sini yang join gitu. Ada Bang Yohan, pendapatmu tentang presiden gimana, gini. Nah, terus pendapat saya tentang presiden gini. Nah, pendapat saya sama pendapat Bang Yohan beda. Nanti tanya orang lagi, pendapatmu tentang presiden gimana, gini. Nah, itu bisa ya niyote digunakan sebagai yang percabangan di sini. Itu niyote kangge kataga mas. Itu ya. Ini ya niyote yang aman ya sampai sini. Aman enggak? Nah, terus di sini niyote ketiga niyotenya ini yang jadi penyebab ya. Nah, taifun niyote ya neo toba sareta. Gentengnya itu berterbangan karena tertiup angin topan. Gitu ya. Jadi karena penyebabnya yaitu apa? Angin topan. Ya, akhirnya genteng-gentengnya itu berterbangan. Ini niyote
menggunakan can in atau you can in nani okoru. Nah, di sini niyotenya yang itu. Tsunami niyote nani nah gitu ya, akibat tsunami. Nah terus apa ya, kaji. Nah kazai niyote nani nah akibat kebakaran nani nah itu ya niyote. Di sini langsung dijelaskan niyotenya yang 3 ya. Ada yang ditanyakan? Nggak tanya Bang Yohan. 3 loh Bang Yohan, nanti bingung. Sebentar, ada tamu. Nah, sampai situ dulu ya. Ada yang ditanyakan nggak? Tadi